Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Emania dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NPM 2006030016. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tunzikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Di sini saya akan membahas tentang kurikulum sistem pendidikan di luar negeri. Nah, yang pertama ada Australia. Sekolah di Australia dibagi menjadi dua golongan, yaitu sekolah negeri dan swasta. Kebanyakan sekolah bertipe co-education, menerima pelajar pria dan wanita, dengan pengecualian beberapa sekolah menengah swasta. Secara umum, lamanya pendidikan dasar dan menengah di Australia sama dengan di Indonesia, yaitu 12 tahun. Wajib belajar di Australia adalah sampai dengan kelas 10, kelas 11 dan 12 disebut sebagai senior secondary. Setelah lulus dari kelas 12, pelajar akan mendapatkan kualifikasi senior secondary certificate of education dari negara bagian masing-masing yang diakui untuk masuk ke universitas di Australia maupun di luar negeri. Yang kedua ada Singapura. Secara umum, lamanya pendidikan dasar di Singapura sama dengan di Indonesia, yaitu 6 tahun, terdiri dari program dasar selama 4 tahun dan diikuti oleh program orientasi selama 2 tahun. Pada akhir tahun ke-6, pelajar akan mengikuti ujian PSLE, yaitu Primary School Leaving Examination. Nah, kurikulum yang diajarkan lebih memfokuskan pada pengajaran bahasa Inggris, bahasa ibu seperti Cina, Melayu atau Tamil, serta pelajaran matematika, pengetahuan alam, musik, seni, rupa dan kerajinan tangan, olahraga, dan pendidikan sosial. Setelah lulus ujian PSLE, pelajar akan meneruskan ke sekolah menengah dengan kurikulum 0 level selama 4 tahun atau N level selama 5 tahun, sesuai dengan kemampuan individu. Kurikulum ini mencakup bahasa Inggris, bahasa ibu, serta pelajaran matematika, sains, dan humanities. Pada tahun ketiga, pelajar dapat memilih untuk mengambil kelas kesenian, sains, ilmu tata niaga, atau jurusan teknik. Yang ketiga ada Malaysia. Di Malaysia ada beberapa macam tipe sekolah, yaitu sekolah menengah kebangsaan yang memakai bahasa Melayu sebagai pengantar, dan sekolah jenis kebangsaan yang menggunakan bahasa Inggris, Mandarin atau Tamil sebagai pengantar. Secara umum, lamanya pendidikan dasar di Malaysia sama dengan di Indonesia, yaitu 6 tahun. Pada akhir tahun ke-6, pelajar akan mengikuti UPSR atau ujian penilai sekolah rendah. Setelah lulus UPSR, pelajar meneruskan ke sekolah menengah yang boleh dibagi menjadi 2 tingkat. Tingkat 1-3 disebut dengan menengah rendah atau prom 1-3. Sedangkan tingkat ke-4-5 disebut menengah atas atau prom 4-5, di mana pelajar ditawarkan program khusus seperti sains, sastra, dan teknikal. Yang keempat ada Selandia Baru. Sekolah di Selandia Baru dimulai dari umur 5 tahun. Tahun akademik mereka adalah dari bulan Januari sampai dengan Desember. Secara umum, lamanya pendidikan dasar dan menengah di Selandia Baru adalah 13 tahun. Primary School sampai dengan year 8. Lalu Secondary School sampai year 13. Wajib belajar di Selandia Baru adalah sampai dengan year 10. Setelah year 10, pelajar boleh meneruskan ke diploma untuk mendalami keahlian tertentu. Yang kelima ada Inggris. Secara umum, lamanya pendidikan dasar di Inggris sama dengan di Indonesia, yaitu 6 tahun. Setelah lulus dari sekolah dasar primary education, pelajar melanjutkan ke jenjang sekolah menengah secondary education yang durasinya selama 4 tahun. Setelah lulus dari pendidikan wajib 10 tahun ini, pelajar akan
menerima sertifikat bernama GCSE, di mana General Certificate of Secondary Education. Pelajar biasanya mengambil sekitar 10 mata pelajaran yang dinilai, tergantung dari mata pelajaran yang diambil, melalui kombinasi dari tugas dan ujian tertulis. Yang keenam ada Amerika Serikat. Secara umum namanya pendidikan dasar dan menengah di Amerika Serikat sama dengan di Indonesia, yaitu 12 tahun. Pendidikan dasar di primary school selama 5 tahun, secara secondary school selama 7 tahun. Setelah lulus dari kelas 12, pelajar akan mendapatkan high school diploma yang diakui untuk masuk ke college dan universitas di Amerika Serikat. Nah, yang ketujuh ada Swiss. Sistem sekolah wajib biasanya mencakup pendidikan dasar dan pendidikan sekunder. Sebelum itu, anak-anak biasanya pergi ke taman kanak-kanak, tetapi tidak diperlukan murid dipisahkan tergantung pada apakah mereka berbicara Prancis, Jerman, atau Italia. Pada akhirnya, sekolah dasar atau di awal sekolah menengah, siswa dipisahkan sesuai dengan kapasitas mereka dan minat karir di beberapa bagian. Siswa yang bercita-cita untuk sebuah karir akademik masuk sekolah tinggi yang bernama Gymnasium atau School. Harus siap untuk studi lebih lanjut dan matura. Biasanya diperoleh setelah 12 tahun sampai 13 tahun dari sekolah pada usia 18 sampai 19 tahun. Siswa yang berminat untuk mengejar perdagangan atau pekerjaan melengkapi hanya 3 tahun tambahan sebelum memasuki pendidikan kejuruan yang diatur oleh hukum federal dan didasarkan pada kerjasama bisnis swasta yang menawarkan pekerjaan, posisi pendidikan, dan sekolah umum yang menawarkan pelajaran sekolah wajib gratis kepada pendidik kerja. Ini sistem ganda yang disebut membelah pelatihan akademis dan kejuruan memiliki kelanjutan dalam sistem pendidikan tertinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.